Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Erwin Segi. Gak kerasa sekarang udah masuk ke tahun 2023 di awal tahun di bulan Januari. Dan di sini gue ngebahas tentang stadion yang sebelumnya gue kan sempat membahas tentang sepak bolanya, olahraganya atau permainan. Dan yang ini yang ngebahas tentang stadion. Kenapa mesti stadionnya juga dibahas? Karena memang olahraga sepak bola itu yang paling banyak penggemarnya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dari SD sampai dewasa sampai aki-aki juga memang masih banyak penggemarnya untuk olahraga sepak bola di stadion, di TV, atau di lingkungan-lingkungan perkampungan yang pertandingan antar kampung atau antar wilayah itu selalu dipenuhi oleh para penonton. Bahkan kalau tim-tim besar yang bertanding, sampai penonton pun gak muat di setiap stadion untuk menampung para penonton. Dan stadion-stadion yang ada di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang memang sangat populer sekali untuk olahraga bolanya, itu stadionnya sangat bagus-bagus, udah mewah-mewah. Tak terkecuali juga di Indonesia, stadionnya udah gak ada yang jelek, bagus semua. Dan daya tampungnya juga puluhan ribu, bahkan ada yang sampai 100.000 lebih. Untuk di luar, kalau di Indonesia untuk saat ini yang terbesar stadion yaitu stadion baru yang di Jakarta, JIS namanya, Jakarta International Stadion di daerah Jakarta Utara, yang kurang lebih dapat bisa menampung 82.000 penonton. Itu stadion terbagus dan termahal, terelok, terindah, serba karena canggih banget, atapnya pun bisa buka tutup. Kembali lagi ke stadion di negara-negara seperti yang negara-negara bolanya maju, seperti kayak di wilayah Amerika Latin atau Amerika Selatan, Argentina, Brazil, atau maupun di Eropa seperti Jerman, Italia, Prancis, Inggris. Itu infrastruktur olahraga bolanya sangat maju sekali, sangat indah sekali. Dan di sana klub-klubnya juga memang gimana ya kayak, karena untuk bermain di Eropa itu akan berkembang, karena di sana kompetisinya itu sangat ketat sekali, nggak seperti kita. Dan pemain-pemain di Eropa itu banyak dari seluruh dunia yang bermain di Eropa, terutama di negara-negara yang memang kalau Argentina, Brazil mungkin gue bilang bisa dibilang itu negara penghasil bintang sepak bola atau pabrik kali ya. Dan balik lagi ke ngomong stadion, itu salah satu syarat dari FIFA itu stadion dengan kelengkapannya, fasilitasnya, dan juga harus ada lapangan tempat latihan yang nggak jauh dari stadion, ya paling hanya beberapa meter dari stadion, dan tidak jauh juga dari hotel untuk tamu kalau menginap yang nggak jauh dari stadion tersebut. Stadion di stadion yang ada itu kan sudah semakin canggih ya, yang tempat duduknya pun udah ke atas, itu maksudnya bertingkat-tingkat, setahu gue sampai 3 tingkat gitu, untuk kenyamanan daripada para penontonnya. Cuman mungkin stadion di Eropa itu beda ya dengan stadion yang ada di Indonesia. Di Indonesia rata-rata stadion itu ada lintasan atletiknya, yang memang untuk kepuasan penonton kalau lagi nonton suatu pertandingan itu agak jauh karena terhalang oleh lintasan atletik tersebut. Tidak seperti di stadion-stadion di Eropa yang memang tidak ada lintasan atletik, hanya khusus untuk bola. Jadi para penonton tuh akan melihat sangat jelas sekali dari para pemain-pemainnya. Di Indonesia juga pun ada, ya seperti yang tadi gue sebutin, di situ nggak ada lintasan atletik yang di Jakarta, yang bisa 82.000. Tapi rata-rata tempat lain banyaknya ada lintasan atletik. Ya memang agak mengganggu, agak jauh, tapi sebenarnya itu sah-sah aja menurut FIFA walaupun ada lintasan atletiknya.
dan infrastruktur bola di dunia ya, pokoknya infrastruktur untuk bola itu kan sangat ramai dan sangat besar sekali, karena semua pertandingan atau cabang olahraga yang paling banyak penontonnya ya tentunya sepak bola. Di luar nonton langsung, bahkan siaran langsungnya aja penontonnya gila-gilaan itu di mana-mana. Seperti kemarin yang belum lama berlalu itu waktu Piala Dunia, pada saat final itu di kota-kota besar itu sangat sepi sekali. Kota-kota besar yang memang negara-negaranya yang memang hobi ke bola, bahkan negaranya bahkan tidak masuk ke putaran final Piala Dunia tersebut, tapi animo penontonnya atau masyarakatnya sangat menyukai sekali dari pertandingan sepak bola tersebut. Makanya olahraga bola itu bisa menghipnotis dari para penontonnya. Dan kenapa sampai ngebahas dua kali, yang satu tentang olahraga dan sekarang infrastrukturnya, karena memang bola paling banyak penontonnya, penggemarnya di dunia ini dari dulu sampai sekarang, nggak ada habisnya kalau bola. Bahkan tahun berapa gue lupa, sampai bisa menimbulkan perang antar negara gara-gara bola. Saking luar biasanya berarti olahraga tersebut. Kalau perang antar kampung sudah nggak aneh, antar supporter maksudnya, yang udah nggak aneh di Eropa, di Indonesia atau dimanapun. Yang sebenarnya kalau menurut gue sih nggak perlu sampai begitu. Buat apa fanatisme itu, buat apa? Yang penting kita menonton keindahan permainan dari sepak bola tersebut. Kalah menang itu biasa, namanya olahraga. Kalau nggak menang ya kalah. Gue rasa sekian dulu pembahasan tentang olahraga sepak bola ini. Gue Ren Segi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.